Bro Melki, pilihlah presiden yang Pilih presiden yang punya nyali untuk adu gagasan besar untuk anak-anak muda 20, 30, 40 tahun ke depan. Pak Ganjar nengok Pak. Teman-teman bahwa tetap untuk menjaga suasana dan tidak berjalan-jalan. Bukan nyanyian lagu-lagu nasional. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Monggo Bapak langsung ke mimbar. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pemaparan Bapak Ganjar. Tadi yang teriak, "Bapak!" gitu kayak anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Dekan, terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu. Dan tuduhan itu keliru ternyata. Karena saya baru bisa datang pada hari ini, jadi saya minta maaf. Dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya pelit. Foto itu otentik,
Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Pak Dekan, Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, special thanks ini saya berikan pada Prof. Valina Singka Subekti. Karena beliaulah, makasih Prof, beliau dosen pembimbing saya. Yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten ya kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei Anda mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan saya sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua seluruh mahasiswa, tidak hanya FISIP. Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat pusat, karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Kita masih punya waktu, Pak Ganjar bersedia menerima pertanyaan dari floor? Boleh katanya. Boleh. Oke, ada banyak sekali, Mas. Pak Raffi bisa bantu saya? Raffi bisa bantu saya untuk memilihkan? Silakan. Raffi bisa? Saya nunjukkan kita ya, Mas, yang pakai baju putih, perempuan. Baju putih, perempuan. Ya. Perempuan, ya Anda. Ya. Satu. Ya. Satu lagi. Yang shirtnya putih belakang, satu lagi. Satu lagi yang kita aja deh, yang di belakang sana, laki-laki. Laki-laki di belakang. Ya. Oke. Angkat tangan. Dua dulu ya. Ya. Dua dulu ya. Dua dulu. Nona di sana dan Bung di sana. Oke, silakan. Dua, yang satu harus perempuan. Sudah, pertama perempuan. Oke. Dan perempuan yang pertama, betul? Ya, pertama perempuan. Siapa? Ya, sabar. Ya. Itu, ya, silakan. Raffi dulu. Oke, sana ya. Oke. Tolong sebutkan dulu nama dan dari jurusannya, prodinya. Oke, selamat pagi Pak Ganjar, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, dan seluruh jajaran FISIP UI yang saya hormati, serta para hadirin dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Stella dari jurusan Kriminologi. Saya ingin bertanya Pak, mengenai fenomena sosial yang mungkin dirasakan anak-anak muda seumuran saya. Melihat bagaimana nanti di tahun 2025 hingga tahun 2030 akan terdapat angka generasi sandwich yang tinggi jika diukur dari dependensi rasio dan mungkin bisa bertambah hingga tahun 2045. Pertanyaan saya adalah, apa gagasan yang Bapak punya apabila melihat kondisi anak muda hari ini yang ada dalam kondisi ekonomi gigs, banyak yang menjadi prekariat dan masih hidup dalam kondisi tempat tinggal sewa? Terima kasih. Oke. Jadi Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak jaminannya. pasti. Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Kamu orang yang takut juga, Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini? Iya takut Pak. Oh, tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Jadi Mengalami generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja.
Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak. Apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu aja, terima kasih. Noval, Pak. Noval, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Ada beberapa yang kemudian maaf harus mengakhiri hidup. Saya masukkan kesehatan mental tadi. Karena cerita aja Stella. Ini saya mau cari yang mungkin membantu menjawab. Pak Ganjar, saya direktur rumah sakit anak buah saya nih. Tapi rumah sakit jiwa Pak, nggak ada pendapatan Pak. Boleh nggak Pak diganti rumah sakit umum? Awalnya saya mau. Tapi apa yang terjadi? Saya ditelepon oleh teman dokter ahli jiwa ngomong, Mas Ganjar jangan. Tidak terlalu banyak orang yang mau investasi atau menyediakan fasilitas untuk itu. Saya kaget ketika banyak bullying terjadi, terus kemudian orang takut menghadapi masa depan, kemudian stres menggunakan gadget, juga stres dan seterusnya. Maka beban-beban kehidupan mereka menjadi penting. Dan angka bunuh diri kemarin cukup meningkat. Lalu dari masukan-masukan itu kemudian mereka menyampaikan kepada saya begini, Pak jangan Pak. Saya undanglah mereka, kita bicara. Saya pernah podcast dengan penyintas dan mereka menceritakan pengalaman itu yang cukup menarik buat saya karena dia sampaikan bahwa saya ini penyintas Pak, orang tua saya nggak tahu sehingga saya seolah-olah biasa saja, padahal saya dalam tekanan yang luar biasa sehingga kemudian saya menggunakan narkoba. Dan hari ini dia membuat platform yang diikuti oleh banyak orang dan yang luar biasa adalah bisa mengurangi beban-beban kehidupan menghadapi situasi yang makin rumit ini. Dari situlah kemudian kami juga mencoba mendorong dan berkomunikasi dengan generasi muda. Ya, ada tekanan luar biasa, keluarga menghadapi tuntutan hidup dan sebagainya dan kemudian apa yang terjadi? Proses kreatif ini tidak pernah berhenti teman-teman. Kalau kemudian saya kaitkan dengan Raffi tadi menyatakan bahwa apa sih ekonomi menarik digital hari ini yang saya tertarik itu. Ekonomi kreatif yang mesti kita kembangkan dan itu isinya anak muda yang kemudian dia bisa memanage dirinya apakah dia
dari sisi kejiwaan, keluarga, teknologi dan sebagainya, meskipun salah satunya biasanya menekan. Biasanya. Maka pada saat inilah kemudian kita mencoba untuk mendorong ruang yang lebih banyak untuk mereka bisa mengakses. Dalam sebuah obrolan saya di forum seperti ini dengan anak-anak muda, saya bagi voucher. Voucher itu menarik Bu Umi, karena ini konsultasi psikologis. Berebut. Siapa yang mau kemudian dia berebut. Dan saya jadi kaget. Karena apa? Loh, sedemikian banyaknya orang. Dan maaf, yang saya suka, malah dia tidak malu, dia angkat tangan. Ini yang kemudian coba kita kita sampaikan kepada publik agar kemudian, ya tadi saya sampaikanlah perkembangan teknologi dunia dan sebagainya itu sekarang membuat orang cemas, khawatir dengan beban-beban yang menjadi sulit dan kemudian dia ya menyakiti diri, terus kemudian sampai dengan bunuh diri dan sebagainya. Ini ruang yang kemudian negara mesti hadir untuk memberikan. Sehingga saya pernah bercerita begini, rumah sakit ini salah satunya, kalau kalian rumah sakit jiwa, jangan, maaf ya, jangan yang orang ODGJ yang diobatin gitu, diterima, tapi memberikan konseling. Kalau di psikologi itu ada yang stres tipis-tipis gitu ya, apa sih namanya, belum sampai schizofren gitu, tapi ya ini stres, tekanan mental dan sebagainya, ya menghadapi situasi yang lebih kompleks seperti ini. Kehadiran negara untuk bisa memberikan ruang-ruang mereka untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, termasuk konsultasi, ini menurut saya sesuatu yang hari dibutuhkan. Ya saya sih suka juga sih, ketika negara belum hadir, publik, civil society sudah muncul. Sehingga bisa mendampingi mereka, apa sih problemmu, saya takut dengan masa depan, saya stres, saya ada masalah keluarga, hari ini saya tertekan, saya tidak bisa menyampaikan, dan seterusnya. Itu yang hari ini mesti membuka ruang. Nah, beberapa platform secara digital tadi ternyata cukup bisa menyampaikan, sehingga Alkisah, apa bro, waktu ini saya tanya kepada kawan itu, apa bro yang sesuatu nilai positif yang bisa kamu berikan? Saya bangga aja Pak, beberapa orang yang mau bunuh diri tidak jadi dan dia menyampaikan itu. Apa kejadiannya? Macam-macam, tekanan keluarga, masa depan, cerita ketakutan-ketakutan yang itu dimunculkan. Tapi tentu saja Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Noval, 10 tahun lah saya. Tapi kalau saya boleh cerita terbuka karena ada di media. Itu ada anggota DPR RI itu, Putra Nababan namanya. Dia kebetulan saja, dia pengen nonton, dia kuliah di sini juga, jadi boleh dong ya orang UI nonton. Kalau Anda googling, Noval, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya. Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah malu. Ngikuti nggak Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalokan itu, Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar.
Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Pak, mohon maaf Pak Ganjar, mohon maaf. Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih, Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat. Itu aja. Simpel aja Noval, kalau aku bicara itu kan itu next. Kalau itu next Noval, kamu paling habis ini ya nggak tahu. Tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya. 10 tahun bukan waktu pendek. Dan 10 tahun itu artinya saya terpilih 2 kali. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih sekali. Dengan ini, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas dukungan dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa FISIP serta Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Kuliah Kebangsaan FISIP UI 2023, serta TV UI dan Lab Audio Visual Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Baik hadirin, selesai sudah forum kuliah kebangsaan pada hari ini. Izinkan saya Keisha Dan saya Jeremia, selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. terima kasih banyak atas kontribusi serta waktu yang telah diberikan untuk hadir dalam acara ini.